Nggak perlu juga kok semua orang harus suka dengan kamu. Nggak perlu juga setiap perilakumu harus bikin orang lain senang. Dan nggak perlu juga setiap karyamu akan diterima dengan baik oleh orang. Nabi Nuh dakwah selama 95 tahun dan pengikutnya hanya 15 orang. Tugas utama kamu adalah berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Nah nanti, perkara orang lain suka atau tidak itu nggak jadi urusan. Lagian mereka suka pun atas karyamu, belum tentu jadi kebaikan kok untuk kamu. Demikian juga, saat mereka nggak suka dengan karyamu, juga bukan berarti bencana buat kamu. Dalam hal ini, berlaku banget istilah, do the best for yourself. Jadi sekali lagi, lakukan hal terbaik dan lakukan itu untuk diri kamu sendiri. Lalu apakah selanjutnya jadi egois atau mentingin diri sendiri tanpa peduli orang lain? Bukan begitu konsepnya. Sosialisasi tetaplah sebuah kebutuhan bagi kita, manusia yang makhluk sosial. Pembahasan kita kali ini adalah menghindarkan kamu dari menyakiti diri kamu sendiri demi memenuhi keinginan orang lain. Ambil contoh, setiap kali lebaran lah ya, anggap aja, selalu ada yang tanya, kapan kuliah, kapan nikah, kapan punya anak, kapan anaknya sekolah, dan berbagai pertanyaan lain yang sebenarnya itu sudah terlalu masuk ke dalam frame privacy kita masing-masing. Makanya kalau ada orang yang tanya kayak gitu, jujur kan ya, justru lebih sebel apa pengen jawab. Atau kadang kamu hanya melempar senyum karena saking malesnya buat ngejawab. Dan pada dasarnya, boleh kok kamu mengabaikan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Karena mereka hanya tanya kok, hanya kepo. Nggak juga menolong apabila kamu ada kesulitan dari salah satu hal itu. Ingat ya, 90% manusia hanya kepo pada masalahmu, sedangkan hanya 1% yang benar-benar mau membantu. Hal-hal yang sudah masuk dalam ranah privasi, maka disitulah kamu memiliki kuasa atas dirimu sendiri. Ditanya kapan nikah misal, kalau emang kamu belum siap nikah ya sudah, kamu boleh diem, atau cukup lempar senyum. Boleh juga kok kamu membalas pertanyaan itu dengan bilang, maaf ini privasi. Perkara mereka terima atau enggak dengan jawaban itu, intinya kamu udah ngasih edukasi ke orang lain tentang batas-batas privasi. Disadari atau enggak, banyak orang di luar sana yang menentukan keputusan atas dasar kata orang. Bikin keputusan penting untuk hidupnya karena dibilangin orang. Kayak tadi contohnya, orang buru-buru nikah hanya karena sering ditanyain kapan nikah. Padahal nikah itu kan keputusan besar dalam hidup. Nggak bisa macem-macem dan bukan main-main. Kok kayaknya hidup tergadaikan ya? Keputusan penting cuman karena omongan orang. Dan nyatanya ini terjadi loh. Contoh lainnya, kuliah di jurusan A, di jurusan B hanya karena kata orang, hanya karena disuruh orang, hanya karena omongan tetangga. Padahal jurusan A dan B itu bukan minat kamu. Logikanya gini, di saat kamu memenuhi berbagai kesulitan saat kuliah, mereka yang dulu sering bicara, itu ngasih bantuan gak sih? Atau justru malah bikin kata-kata baru lagi? Nah, hal kayak gini perlu kamu pikirkan baik-baik. Mulai sekarang, berani katakan tidak. Kalau memang itu nggak relevan dengan tujuan hidup kamu. Jangan ikut arus pembicaraan orang. Dan nggak perlu juga kamu nurutin apapun yang dikatakan orang. Oke ya, berani katakan tidak. Kamu tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri untuk membahagiakan orang lain. Kamu nggak perlu menyakiti dirimu sendiri untuk diterima oleh orang lain. Pakai logika, itu semua buat apa? Nggak perlu juga kok semua orang harus menyukai kamu. Larry A. Thompson dalam bukunya yang berjudul Science dan terbit pada tahun 2006 membahas bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan seorang bintang. Larry A. Thompson sendiri adalah seorang manajer sekaligus konsultan yang sudah berhasil membentuk lebih dari 200 bintang. Setiap manusia membutuhkan seseorang untuk diidolakan. Dan setiap manusia memiliki sudut pandang masing-masing dalam memilih idola. Sama artinya, tiap orang bisa saja memiliki idola yang berbeda tergantung dari minat dan frame of reference yang mereka miliki. Dari sini bisa kita pelajari tentang bagaimana manusia menyukai manusia yang lain. Adalah dengan caranya masing-masing, tidak dapat dipaksakan karena ini urusannya sama mental. Nah, jika kamu bukan idola yang diinginkan oleh orang tertentu misalnya, apakah kamu akan memaksakan diri untuk disukai olehnya? Malah kamu sekali bukan tipikal idola bagi dia. Sekali lagi, kita udah dapat poin bahwa jadilah versi terbaik untuk diri sendiri dan untuk langkah diri sendiri. Dan juga kita udah dapat poin bahwa kata-kata orang lain
tidak sepenuhnya harus kita dengar, apalagi kita lakuin. Egois untuk waktu dan energimu adalah ungkapan yang nyambung banget dengan dimana kamu benar-benar memiliki kendali penuh atas waktu dan energimu. Kamu nggak perlu kok mengorbankan waktu kamu untuk orang lain. Kamu nggak perlu juga mengorbankan waktu yang kamu miliki agar bisa diterima oleh kelompok tertentu. Egois atas waktu yang kamu miliki. Coba terjemahkan ini secara positif. Sepakat ya, setiap orang di dunia ini memiliki 24 jam yang sama. Bill Gates, Elon Musk, Melly Guslow, Vicky Naki, semua juga memiliki porsi 24 jam yang sama dengan yang kita miliki. Namun meskipun sama-sama 24 jam, tapi ada saja yang gagal dalam memanfaatkan. Yang tadi kita sebutin adalah orang-orang yang luar biasa produktif dengan 24 jam karunia Tuhan. Mereka mampu mengelola 24 jam itu dengan baik dan membuahkan karya. Nah, berangkat dari ini, ada baiknya mulai evaluasi diri tentang 24 jam ini. Apa yang sudah kamu pelajari dan karya apa yang sudah kamu miliki? Apakah masih asik nongkrong ngebicarain hal-hal useless? Atau kamu mulai baca buku, buka channel YouTube untuk belajar dan membuka wawasan baru? Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol merah di bawah ini ya. Belajar Live Indonesia akan menemani kamu dalam belajar kehidupan, pengembangan diri, dan membuka wawasan serta berpikir dari berbagai sudut pandang. Egois pada waktu. Sederhananya, kamu memiliki kendali penuh atas waktu yang kamu miliki. Gunakan waktu-waktu itu untuk pengembangan diri kamu dan menjadi versi terbaik diri kamu sendiri. Kalau emang nggak penting, mending tinggalin. Kembali fokus pada diri sendiri dan apa yang menjadi tujuan kamu, baik jangka sekarang, terlebih lagi jangka panjang. Berfokus pada diri sendiri adalah pilihan paling tepat, di mana kamu tidak menggantungkan apapun selain pada Tuhan. Kamu gak tergantung pada orang lain, gak tergantung pada temen, dan gak tergantung sama pihak lain. Sehingga terjalin hubungan yang baik dari kamu dengan Tuhan. Inilah cara yang bisa kamu pilih untuk melatih kemandirian kamu. Dan ingat, Tuhan selalu punya cara untuk kebaikan kamu. Ini bukan berarti kamu menutup pertemanan atau menjadi introvert. Justru dengan memahami diri sendiri dan memberikan waktu pada diri sendiri, kamu akan paham siapa teman kamu yang benar-benar teman dan siapa fake friend di antaranya. Next ya, kita bahas tentang fake friend. Kemudian egois pada energi. Sama seperti waktu yang patut kamu kelola untuk kepentingan kamu, demikian juga dengan energi. Udah saatnya kamu memilih mana aktivitas yang mendukung tujuan hidup kamu dan mana aktivitas yang hanya membuang-buang energi serta buang-buang waktu. Jika aktivitas itu sesuai, maka lakukan. Nah, dengan demikian, kamu bakalan mampu menata dan memilih dengan cermat mana yang useful dan mana yang useless. Semua berawal dari hal paling kecil, misalnya lebih memilih baca buku dan ngerjain tugas kuliah daripada hanya sekedar sunmori keliling hutan tanpa tahu tujuan. Bukan kamu yang menjawab, tapi kamu sendiri. Lalu gimana dengan kebutuhan sosial dan membantu orang lain? Egois pada waktu dan energi berperan pada pembentukan jiwa dan kematangan mental. Nah, ini juga gak akan bisa didapat jika kamu mengurung diri hanya untuk dirimu sendiri. Bagaikan kata dalam tempurung, jika gak punya tantangan, melatih diri untuk mengatur waktu dan energi tentu butuh lingkungan. Keduanya saling berkaitan. Lingkungan inilah yang akan membentuk kamu, memberikanmu masalah, memberikan kamu tantangan, mengenalkan kamu ke bagaimana rasanya memiliki teman, mengenalkan ke kamu bagaimana rasa kecewa, serta mengenalkan ke kamu bagaimana keberhasilan akan lebih manis saat diperoleh dengan perjuangan. Lingkungan juga akan mengenalkan ke kamu bagaimana real life, bagaimana kamu akan terluka dan menangis bahkan saat kamu bergantung pada manusia. Saat kamu berusaha sampai titik darah penghabisan, tapi kamu tetap ditolak oleh sebuah kelompok. Saat kamu benar-benar terluka, berkorban, jadi badut, hanya untuk bikin senang orang lain. Pakai logika. People come and go. Time always come and gone if you lost them. Nggak perlu menyakiti diri sendiri untuk diterima oleh orang lain atau kelompok tertentu. Kalau orang atau kelompok itu memang tidak menerima kamu, that's fine. Mereka emang bukan circle kamu. Kenapa harus khawatir? Tuhan bakalan menata hidup kamu kok, dan bakalan menempatkan kamu pada posisi yang tepat, teman yang tepat, serta circle yang tepat. Gak perlu khawatir jika suatu saat circle kamu akan berubah. Yang dulu teman akrab, sekarang menjauh. Ingat kan ada pepatah, dimulai dari orang asing, bakalan kembali jadi orang asing. Akrablah dengan berbagai perubahan, karena kamu sendiri juga harus selalu berubah menjadi semakin baik.
itu adalah fenomena real life. Wake up and see. Real life is not a dream life.